berusaha untuk tiap hari Menurut kalian paling challenging itu di bagian mananya? mungkin bahwa IELTS itu menjadi salah satu tantangan yang paling berat buat saya. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut gagal. Juga percaya akan kemampuan kita karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya bisa kita capai. Stay tuned on MJ Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Wijaya, bertemu dengan saya Budita dalam suatu program yang akan mengupas tuntas konten-konten yang menarik bersama narasumber yang keren dan kompeten. Ya, 6C Podcast, we talk about us. Pada segmen edukasi kali ini, kita akan mengangkat satu tema yang sudah banyak diminati oleh siswa-siswa, tidak hanya di Yogyakarta, tapi saya kira juga ada di Indonesia. Tak lain tak bukan adalah tema sukses masuk perguruan tinggi kaliber dunia. Bersama saya sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Beliau-beliau ini adalah alumni dari SMA Negeri 6 Yogyakarta tahun 2022. Kita sapa keduanya. Yang pertama ada Calixta Fidelia Cahyaningrum. Dulu dia berada di kelas 11 MIPA 2. Dan yang kedua ada Farah Adelia Berliana Putri. Halo Calixta dan Farah. Halo Budita. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Ini suatu kehormatan bagi 6C Podcast bisa bertemu dengan kalian yang informasinya nanti dikonfirmasi ya. Informasinya kalian ini merupakan awardee dari Beasiswa Indonesia Maju tahun 2022. Benar demikian ya? Ya, luar biasa. Nah, Sobat Muda Wijaya, bersama saya sudah ada Calixta dan Farah. Keduanya merupakan awardee dari Beasiswa Indonesia Maju, salah satu beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek Dikti. Baik Calixta, berdasarkan informasi yang saya terima, Calixta ini merupakan salah satu siswa berprestasinya SMA 6 Yogyakarta gitu ya. Jadi bisa diceritakan awal mula atau bagaimana kiprah Calixta selama menjadi siswa di SMA Negeri 6 Yogyakarta sampai pada akhirnya kamu menjadi salah seorang awardee di Beasiswa Indonesia Maju. Jadi semuanya itu bermula dari ketertarikan saya untuk mengikuti organisasi KIR Muda Wijaya. Karena sebelumnya saat SMP itu juga belum ada organisasi penelitian atau ekstrakurikuler penelitian. Dan pada waktu itu saya juga mengikuti pembinaan prestasi yang mana mengarah ke lomba opsi. Oke. Lomba opsi yang diikuti itu di tingkat apa dulu Calixta? Kalau kemarin itu langsung ke tingkat nasional. Ke tingkat nasional ya, dengan Iya. bidang penelitian berarti ya? Iya. Baik. Kalau Farah bisa diceritakan awal mula ketika kamu berkiprah di SMA 6 itu seperti apa? Jadi sama seperti Calixta, saya juga mengikuti pembinaan prestasi tetapi di bidang KSN. Jadi sejak kelas 10 saya rutin mengikuti pembinaan prestasi KSN setiap minggu dan mengikuti kompetisi sains nasional tingkat kota. Pada tahun 2020 saat saya masih kelas 10, saya mendapatkan juara 3 di tingkat kota Yogyakarta dan sampai menjadi finalis di tingkat nasional. Tapi saya waktu itu belum mendapatkan medali. Oke, berarti dua-duanya ini memang memiliki prestasi di bidang masing-masing ya. Kalau Calixta tadi bisa diambil kesimpulan bahwa prestasinya cenderung pada ranah riset gitu ya, Iya. penelitian. Sementara kalau Farah itu lebih pada KSN atau sekarang lebih dikenal sebagai OSN gitu ya. Kalau boleh tahu di Mapel apa Farah mewakilinya? Kalau saya di Mapel Geografi. Di Mapel Geografi. Sedangkan Calixta pada saat Kopsi itu mengambil tema apa untuk penelitiannya? Dan kalau saya mengikuti KOPSI dengan bidang MST, Matematika, Sains, dan Teknologi. Dengan judul penelitian optimalisasi limbah daun sukun kering dan cangkang telur sebagai gadget sanitizer. Baik, di kompetisi itu dilakukan mandiri, artinya Calixta sendiri atau berkelompok atau berpartner sama teman? Kalau saat itu saya berpartner dengan teman sekelas saya, Angelica. Oke. Dan sampai nasional itu mendapat
medali atau kejuaraan apa, Dik? Ya, sampai nasional puji Tuhan mendapatkan juara 3 medali perunggu di tingkat nasional. Oke, luar biasa. Teman-teman Sobat Muda Wijaya, dua alumni ini memang sangat gigih memperjuangkan cita-citanya gitu ya. Jadi melalui bidang penelitian, melalui bidang olimpiade, mereka menunjukkan bakat dan juga kemampuan yang mumpuni sehingga pada akhirnya memperoleh juara-juara sesuai dengan harapan mereka. Nah, kalau boleh tahu selama di SMA 6 dulu, upaya apa yang kalian tempuh untuk bisa menunjukkan prestasi itu? Boleh dari Farah dulu. Kalau saya yang pertama itu ya mengikuti pembinaan prestasi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, karena kan tidak semua sekolah menyelenggarakan itu. Dan SMA 6 sudah memberikan ruang dan memberikan fasilitas untuk kita berprestasi, jadi saya memanfaatkan itu dengan mengikuti pembinaannya rutin setiap minggu. Dan saat nanti ingin mengikuti kompetisi baik di tingkat kota atau di seleksi tingkat provinsi, biasanya pembinaannya akan lebih banyak gitu. Dan yang saya lakukan adalah belajar dan jangan lelah untuk untuk mengikuti pelatihan, karena banyak dari teman-teman yang sudah mendaftar tapi tidak hadir gitu. Ya, tapi di situ saya hadir karena saya percaya kalau saya berusaha pasti saya akan bisa. Jadi telaten dan gigih gitu ya Farah ya. Baik, kalau Kaliksta upayanya apa aja nih biar bisa menunjukkan prestasi di SMA 6 yang sudah pernah kamu lakukan? Untuk kurang lebihnya sama seperti Farah ya, ada pembinaan untuk riset juga. Dan yang terpenting ya itu jangan menyerah, karena untuk penelitian sendiri itu kami pada awalnya juga tidak langsung jadi ada yang gagal, ada yang harus diulang seperti itu. Baik. Nah, boleh diceritakan ke teman-teman semua Sobat Muda Wijaya, apakah dari awal Farah dan Kaliksta ini memang sudah bercita-cita ingin menempuh studi di luar negeri gitu ya? Karena kan tidak semua siswa berani bermimpi untuk kuliah di negeri orang gitu ya. Rata-rata impiannya saya ingin dapat PTN gitu ya, PTN yang bonafide di Indonesia gitu, rata-rata seperti itu. Nah, apakah memang dari awal sudah bercita-cita mau ke luar negeri atau cita-cita itu tumbuh seiring kalian menang lomba ini, menang lomba itu gitu? Boleh diceritakan ke teman-teman Sobat Muda Wijaya, boleh dari Kaliksta atau Farah dulu, monggo. Kalau untuk saya sendiri, kalau mimpi itu pasti ada. Di rumah saya menempelkan salah satu logo universitas unggulan dunia di pintu kamar saya. Tetapi untuk aksi nyatanya itu sebenarnya belum ada sampai saya di SMA ini. Bahkan sampai di kelas 12 semester 1 pun saya nggak pernah terbayang kalau saya bakalan benar-benar untuk kuliah di luar negeri. Jadi kalau mimpi itu pasti ada, tapi saya sama sekali tidak pernah terbayang bahwa mimpi saya itu akan menjadi kenyataan gitu. Luar biasa. Kalau dari Kaliksta? Kalau saya mungkin berbeda dengan Farah ya, karena awalnya itu memang inginnya malah masuk PTN, tapi setelah itu tiba-tiba ada WA muncul pendaftaran karena BIM ini baru angkatan pertama. Dan waktu itu saya ragu untuk mencoba karena dapat informasi dari orang-orang sekitar, katanya kalau mendaftar beasiswa luar negeri itu kelihatannya mustahil atau sangat sulit. Dan waktu itu mama saya bilang nothing tulus gitu. Dan saya memegang prinsip itu, akhirnya mencoba untuk mendaftar gitu. Baik. Sekedar informasi untuk Sobat Muda Wijaya bahwa Farah dan juga Kaliksta ini diterima di University of British Columbia di Vancouver, Kanada ya. Dan universitas ini merupakan 46 terbaik di dunia, nggak main-main, kalibernya dunia ya, bukan hanya Indonesia atau Asia Tenggara, tapi ini di dunia. Nah, mungkin Farah dan Kaliksta bisa berbagi pada Sobat Muda Wijaya proses melamar beasiswa itu atau bisa sampai bertemu dengan BIM itu seperti apa gitu. Jadi nanti bisa diceritakan tantangan apa yang kalian hadapi selama melamar beasiswa itu, atau kok bisa sih ketemu BIM itu seperti apa gitu. Monggo, mau dari Kaliksta dulu atau dari Farah dulu?
Jadi awalnya itu di akhir bulan November tahun 2021 saya mendapatkan sebuah WA dan juga email dari Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional bahwa akan dibuka beasiswa Indonesia Maju angkatan pertama, dan beasiswa itu bukan hanya menyediakan biaya untuk kita kuliah tapi juga pembinaan dan bantuan untuk kita mendaftar. Jadi bukan hanya biaya tapi mulai dari proses persiapan kita mendaftar itu dibantu. Dari situ saya tertarik untuk mendaftar dan akhirnya di awal bulan Desember saya mulai mendaftar untuk seleksi administrasi dan alhamdulillah lanjut ke seleksi wawancara. Setelah seleksi wawancara, saya diumumkan sebagai penerima beasiswa Indonesia Maju angkatan pertama. Dan setelah itu dari BIM sendiri menyediakan tes IELTS dan juga program persiapan untuk tes IELTS. Dan menurut saya sendiri itu adalah tahap yang paling susah karena saya sendiri belum pernah tes IELTS dan tidak tahu apa materi untuk tes IELTS. Jadi pada saat itu saya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan sampai akhirnya saya harus retake untuk mendapatkan nilai yang cukup untuk apply ke universitas di luar negeri. Baik, berarti memang untuk mendapatkan BIM itu by undangan ya. Pertama diberi email gitu ya ke dari Puspresnas, kemudian dari sana baru ditindaklanjuti dengan menyiapkan berkas-berkas yang diunggah atau dikirim deh waktu itu. Diunggah Ya. Berarti Farah juga Calixta juga seperti itu ya, prosesnya sama. Baik, pada saat apakah keduanya baik Farah maupun Calixta dua-duanya retake IELTS dulu atau sekali take langsung bagus? Karena kan tadi ada pendampingannya ya. Iya. Pendampingannya seperti apa? Kalau pendampingannya itu mereka memberikannya secara online. Dan karena secara online juga belajar mandiri, jadi kalau saya sendiri kurang puas dengan hasilnya sehingga saya juga retake seperti Farah. Oke, baik. Dari sekian rangkaian seleksi untuk mendapatkan beasiswa tersebut, yang paling menantang, yang menurut kalian paling challenging gitu, itu di bagian mananya, Calixta? Kalau selama seleksi itu menurut saya di bagian wawancaranya, karena selama bersekolah kan saya hanya tahu mengerjakan soal bahasa Inggris, tapi saat wawancara itu harus speak dengan bahasa Inggris, itu Berarti yang paling conversationnya all in English ya. Iya. Pada saat interview. Oke. Terus lalu ini proses seleksinya itu bersamaan dengan proses untuk mempersiapkan UTBK. Oke. Nah, itu ya. menurut saya sangat harus pintar membagi waktu antara ikut les dan juga seleksinya ini. Oke. Kalau Farah gimana? Ini luar biasa sekali ya perjuangannya. Iya, kalau saya sendiri seperti yang tadi sudah saya sebutin bahwa IELTS itu menjadi salah satu tantangan yang paling berat buat saya. Karena saya tuh retake nggak cuma satu kali, saya retake 2 kali untuk bisa mendapatkan nilai 6,5 untuk memenuhi requirement dari universitas yang ingin saya daftar. Dan selain itu yang pasti adalah proses untuk menunggu untuk mendapatkan LOE. Karena saya harus retake, jadi saya mendapatkan LOE itu agak akhir. Jadi pada saat itu saya merasa takut kalau saya nggak akan dapat LOE dan nggak akan diterima di universitas yang udah saya apply. Oke. Nah, boleh diceritakan, mungkin ada Sobat Muda Wijaya yang belum paham gitu ya, apa sih itu LOE, apa sih itu requirement gitu. Karena mungkin sebagian besar siswa itu kan punya cita-cita ke luar negeri, tapi mau memulai dari mana masih bingung. Nah, mungkin Farah bisa spill apa sih itu LOE, apa sih itu requirement gitu, biar teman-teman yang menyaksikan tayangan ini juga paham tentang step-step yang harus mereka persiapkan ketika punya keinginan yang sama, yaitu kuliah di luar negeri. Ya. Kalau untuk universitas yang saya apply pada saat mengikuti BIM ini, saya apply ke 2 universitas, yaitu University of British Columbia dan University of Toronto. Untuk persyaratan di kedua universitas itu kurang lebih sama, yang pasti memerlukan transkrip nilai. Pada saat itu saya sampai semester 5 karena saya masih bersekolah di kelas 12 semester 1. Transkrip nilai itu, mohon maaf saya potong, raport ya, nilai raport ya, Ya, kumpulan nilai raport ya. Kumpulan nilai raport yang All sudah mapel kah? kalau itu all mapel, iya. Oke. Jadi semua mapel, termasuk pada saat itu bahasa daerah juga tetap dimasukin. Jadi semua mapel yang kita ambil di
di SMA itu semua diinkludkan di transkrip dan ditranslatekan dalam bahasa Inggris. Selain itu yang penting adalah hasil tes IELTS ataupun TOEFL yang menunjukkan kompetensi bahasa Inggris kita. Selain itu untuk di UBC kita juga membuat personal profile atau seperti esai singkat untuk merepresentasikan dan mendeskripsikan bagaimana diri kita dan apa kegiatan yang kita ikuti selama di SMA maupun kegiatan yang kita ikuti di lingkungan sekitar. Ya, jadi selain nilai untuk mendaftar di universitas luar negeri, yang penting itu juga adalah pengalaman dan ekstrakurikuler yang kita ikuti. Sehingga itu dapat menjadi penilaian lebih untuk kita dan membuat universitas itu tertarik untuk menerima kita sebagai mahasiswi baru di universitas mereka. Baik, Kalista mau menambahkan penjelasan Farah mungkin? Mungkin yang perlu di-highlight itu bagian ekskul atau pengalamannya, karena mereka sendiri itu menyediakan seperti 10 kolom aktivitas dan tidak hanya nilai seperti yang ada di Universitas Indonesia itu kan melihatnya nilai UTBK dan tapi mereka itu ternyata juga melihat kegiatan kita selama bersekolah maupun organisasi di luar sekolah. Baik, berarti balance ya antara akademik dan non akademik, aktivitasnya apa aja gitu ya. Nah, menarik sekali Sobat Muda Wijaya, ada satu insight gitu ya yang saya terima, bahwa ketika kalian apply beasiswa ini kan waktunya sangat terbatas gitu ya, dan cepat sekali ritmenya gitu. Nah, tadi diceritakan juga sampai retake IELTS-nya 2 kali ya untuk Farah ya. Nah, itu dalam kurun waktu berapa Farah kamu belajar IELTS sampai akhirnya skornya sesuai dengan yang dipersyaratkan gitu? Jadi awalnya kan kita diberi pembinaan dari Puspresnas itu selama seminggu di awal bulan Desember. Setelah itu di pertengahan bulan Desember kita mengambil tes IELTS yang pertama di Jakarta. Setelah itu di akhir Desember skor kita keluar, tapi pada saat itu nilainya belum cukup. Sedangkan di awal bulan Januari itu proses apply itu sudah harus dimulai karena deadline-nya sudah hampir habis. Setelah itu saya udah mulai apply, tapi untuk requirement bahasa Inggris itu menyusul. Jadi sampai pertengahan Februari saya baru mendapatkan requirement bahasa Inggris yang memenuhi. Jadi proses pendaftarannya itu sekitar mulai pada bulan Januari dan saya selesai untuk kedua universitas itu pada pertengahan bulan Maret baru selesai. Cepat sekali ya, hanya kurang lebih 3 bulan ya, luar biasa maraton ini. Nah, ada strategi khusus nggak nih Kalista ya? Karena tadi kan manajemen waktunya harus bagus gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa memberikan semacam penguatan ke Sobat Muda Wijaya yang menyaksikan tayangan ini, trik-trik gitu ya untuk mempelajari IELTS biar cepet paham atau biar bisa dapat skor yang cukup. Itu ada triknya nggak? Ada strateginya nggak? Kalau untuk IELTS-nya sendiri, saya itu waktu itu mencoba untuk seperti ada simulasi tesnya. Itu tersedia secara gratis online juga. Dan untuk percakapannya itu bisa istilahnya berbicara dengan orang di YouTube. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi berlatih ya, latihan gitu. Kalau Farah ada strategi khusus mungkin? Mungkin dari saya tes IELTS itu berbeda ya dari ujian bahasa Inggris biasanya di sekolah. Jadi kita harus tahu apa bedanya dan apa pokok-pokok yang mereka perlukan gitu. Karena untuk membuat esai sendiri, esai yang di IELTS itu seperti udah ada patternnya. Jadi kita udah tahu gimana untuk membuat esai yang bisa mendapatkan nilai itu cukup gitu. Dan kita juga seperti yang dibilang Kalista, banyak sekali simulasi yang di situ kita bisa analisis sendiri nilai yang misal esai seperti apa yang mendapatkan nilai tinggi dan esai yang seperti apa yang mendapatkan nilai kurang. Selain itu untuk speaking lebih ke menekankan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi tidak terlalu fokus pada pronunciation kita yang harus baik seperti native speaker, tapi yang penting di situ kita bisa berkomunikasi dengan baik dan orang lain paham apa yang kita ucapkan gitu. Paham maknanya. Paham apa yang dimaksudkan begitu ya. Baik. Nah, ini kembali lagi ke tadi ya, requirement berarti sudah terjawab prosesnya itu seperti apa. Nah, ini LOA atau letter of acceptance gitu ya, itu yang dimaksud LOA itu apa Kalista?
itu adalah sebuah surat yang menyatakan kalau kami itu diterima di universitas yang kami tuju. Dan itu waktu awal sifatnya kondisional, artinya kita bisa diterima namun ada persyaratan seperti nilainya waktu itu kami tidak boleh turun rapotnya. Itu di semua mapel, tidak hanya mapel-mapel yang penting saja. Dan waktu itu kita juga harus memenuhi seperti yang Farah bilang IELTS-nya itu. Jadi semacam ini ya, surat penerimaan, surat diterima gitu ya, LOE itu. Dari rentang waktu kalian apply sampai dapat LOE final itu berapa lama, Farah? Kalau saya untuk UBC itu apply full untuk selesainya itu pertengahan Februari pada saat IELTS saya selesai dan saya kirim itu semua requirement saya sudah terpenuhi. Dan setelah itu saya mendapatkan pengumuman di awal bulan April, sekitar tanggal 2 atau 3 April saya mendapatkan LOE pertama saya dari UBC. Untuk universitas kedua yang saya apply pada saat itu University of Toronto memberikan letter of acceptance untuk saya pada sekitar akhir bulan Mei, sekitar tanggal 25 bulan Mei saya baru mendapatkan letter of acceptance dari U of T, sehingga emang rentan waktunya itu berbeda-beda. Iya, tergantung kapan kita apply dan kualitas dari requirement kita, baik itu nilai ataupun esai, itu juga mempengaruhi kapan kita akan mendapatkan decision. Berarti ini dua-duanya baik Farah maupun Calixta itu diterima di UBC saja atau ada universitas lain? Kalau saya sama seperti Farah, sama-sama diterima di UBC dan U of T. Tapi karena beasiswanya itu sudah ditutup dan waktu itu kondisinya belum menerima LOE dari U of T. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalian diterima di dua universitas terbaik dunia gitu ya. U of T tadi University of Toronto itu ya. Itu peringkat berapa Farah sama Calixta? Untuk U of T sendiri itu adalah universitas peringkat pertama di Kanada. Oh, luar biasa ya. Jadi itu ada universitas terbaik di Kanada dan awalnya itu memang pilihan pertama saya, tapi karena saya mendapatkan LOE-nya itu terlambat dan saya sudah diterima dan menerima offer dari UBC sehingga saya sekarang akan melanjutkan ke UBC. Di kalau boleh tahu di fakultas apa, Farah? Saya di Faculty of Arts di Social Science. Kalau Calixta di? Kalau saya di Faculty of Science. Faculty of Science. Jadi luar biasa linear semua ya dengan jurusan pada saat di SMA kelas 12 dulu. Nah, Farah dan Calixta, ada tips nggak? Karena yang menarik dalam rangkaian seleksi beasiswa internasional itu kan interview gitu ya. Tadi sudah di-spill lancar berbahasa asing, dalam hal ini using English ya, dalam hal ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara kalian upgrade keterampilan berbahasanya, karena kan rentang waktunya sangat pendek tuh ya, dari mulai seleksi berkas sampai dengan interview itu. Cara upgrade-nya seperti apa? Kemampuan speaking-nya terutama. Kalau saya waktu itu sempat menonton beberapa video interview di YouTube, tapi menurut saya yang lebih ditekankan di sini adalah bagaimana kita mengetahui lebih tentang diri kita sendiri. Karena di interview itu kita akan ditanyakan tentang visi misi ke depan kita, dan juga jangan lupa untuk menguasai esai yang sebelumnya udah kita tulis. Jadi apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita rencanakan, itu kita bisa menjawab pertanyaan dan mempertanggungjawabkannya di interview, sehingga mereka yakin bahwa kita itu benar-benar memiliki visi yang pasti dan yakin untuk apa yang akan kita capai ke depannya. Jadi tidak sekedar deskriptif tapi ada eksplanasi ya, ada penjelasan dari apa yang sudah kalian tuliskan. Nah, kalau Calixta? Kalau saya sendiri itu kan perjalanan dari sekolah ke rumah itu jauh kan. Lalu saya membuat seperti pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh speakernya, dan waktu itu saya tanya jawab sendiri di jalan menggunakan secari kertas itu. Dan untuk writingnya sendiri itu saya mulai menulis seperti jurnal harian tapi dalam bahasa Inggris ya, untuk membiasakan menulis dalam bahasa Inggris. Ya, luar biasa Sobat Muda Wijaya, kita banyak dapat insight. Tadi ada journaling gitu ya, jadi ada self understanding juga. Nah, ini barangkali modal-modal yang mesti disiapkan ketika
kita mau apply beasiswa studi lanjut di luar negeri gitu ya. Nah, terakhir mungkin ini Farah dan Calixta, untuk meraih cita-cita nih, kalian ada pesan apa untuk Sobat Muda Wijaya yang menyaksikan tayangan ini, juga untuk adik-adik kelas kalian yang sekarang mungkin punya mimpi yang sama yang akan mereka perjuangkan ke depan? Untuk saya, yang selalu saya tekankan adalah jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut gagal. Juga percaya akan kemampuan kita, karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya bisa kita capai. Selama ini, seperti yang saya sudah sebutkan kan, saya mengikuti OSN atau KSN itu sejak saya SMP. Saya sampai ke tingkat nasional itu sudah 3 kali, tapi saya belum pernah 1 kali pun mendapatkan medali. Namun pada akhirnya sekarang di saat saya mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, saya mendapatkan kesempatan lain yang juga sangat berharga untuk menuntut ilmu di luar negeri dengan beasiswa. Sehingga jangan pernah menyerah ketika kalian gagal, ketika belum bisa mencapai mimpi. Depannya bakal ada sesuatu yang lebih baik yang akan bisa kalian capai, karena semua usaha kalian tuh nggak pernah sia-sia seperti itu. Luar biasa ya, semua usaha itu tidak sia-sia. Nah, kalau dari Calixta? Jadi untuk yang pertama itu disiplin dengan diri sendiri. Kalau saya kemarin itu sampai berusaha untuk tiap pagi jam 4 pagi itu untuk bangun mengulang materi les, dan sore sampai malamnya itu baru proses seleksi beasiswanya itu persiapannya. Dan juga waktu itu saya sampai delete aplikasi Instagram atau Twitter yang media mengganggu. sosialnya di delete gitu ya. Oke. Dan yang kedua itu adalah konsistensi, karena proses seleksinya berlangsung sangat cepat dan itu sangat hektik dengan kegiatan sekolah atau ekstrakurikuler dan yang lainnya. Sampai kemarin itu ada beberapa peserta yang mengundurkan diri ya, Far. Saking ininya ya, saking waktunya tuh bertabrakan ya. Iya. Karena posisi kalian sudah kelas 12 ya, saat-saat kritis gitu ya, berada di puncak perkembangan di kelas di SMA ini. Nah, baik, satu lagi ya, tadi udah terakhir tapi nambah lagi gitu ya. Ada nggak sih support system di sekeliling kalian yang itu sangat berpengaruh bagi kelangsungan kalian pada saat apply beasiswa ini? Tentu ada ya untuk support system, terutama dari keluarga dan juga sekolah. Dari saya sendiri itu ibu saya itu sangat bersemangat, bahkan mungkin lebih bersemangat dari saya saat saya mendapatkan email mengenai beasiswa ini, dan beliau tuh seperti begitu yakin kalau saya tuh bakalan bisa keterima, padahal saya sendiri tuh nggak yakin kalau saya bisa, apalagi untuk persyaratan-persyaratan yang sangat banyak dalam waktu yang singkat. Selain itu juga dari guru-guru di SMA 6 juga sangat kooperatif, membantu untuk membuat transkrip, memberi surat referensi, dan juga memberi dukungan secara emosional dan moral bahwa kita itu bisa gitu, memberi semangat. Jadi memang support system itu sangat diperlukan, karena bahwa mendaftar untuk beasiswa kan saingannya banyak, akan merasa pesimis gitu. Tapi untuk teman-teman, guru, orang tua yang selalu meyakinkan itu, kita jadi lama-lama yakin bahwa oh kayaknya saya bisa. Dari Farah seperti dari Calixta? Kurang lebih sama ya seperti Farah. Yang pertama itu mama saya selalu mendukung, misalnya untuk proses seleksi beasiswa ini kamu butuh apa, nanti mama yang bantu. Dan juga untuk guru-guru kemarin kami juga minta bantuan untuk membuat transkrip, dan teman-teman juga mendukung karena ada beberapa proses seleksi yang membuat kami jadi sedikit ketertinggalan dengan pelajaran, dan teman-teman kami itu saling memberikan support untuk membantu tugas atau memberitahukan kalau ada ulangan seperti itu. Baik, berarti di sini peran orang tua gitu ya, doa orang tua, kemudian support teman gitu ya. Berarti dari awal ya memang butuh teman yang baik ya, teman yang sevisi gitu yang bisa mendukung kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, dari Calixta dan Farah, ada quotes nggak untuk menutup perbincangan kita di podcast kali ini untuk Sobat Muda Wijaya semuanya?
Dari saya mungkin you will when you believe. Kalian akan bisa mencapai apapun yang kalian impikan kalau kalian percaya bahwa diri kalian tuh bisa. Jangan pernah batasi diri kalian dengan batas-batas yang kalian buat sendiri, padahal sebenarnya kalian tuh mampu untuk bisa melakukan jauh lebih besar daripada itu. Seperti Kalista? Kalau saya itu seperti yang awal tadi saya bilang nothing tulus. Nothing tulus Iya, gitu ya. jadi jangan pernah takut buat mencoba hal baru walaupun itu mungkin di luar comfort zone kita, tapi saya sendiri yakin kalau selama apa yang kita lakukan itu positif, Iya. pasti ada jalannya. Luar biasa. Aplaus untuk kita bertiga gitu ya. Maksudnya di era sekarang gitu ya, menemukan calon pemimpin-pemimpin yang struggle seperti kalian itu kan ibaratnya mencari berlian, benar-benar mencari berlian, dan kalian sudah punya spirit itu. Sekali lagi terima kasih untuk sharing yang luar biasa bersama Sobat Muda Wijaya dan 6C Podcast. Semoga apa yang sudah kalian jelaskan tadi menginspirasi teman-teman untuk membangun mimpi yang sama atau bahkan mungkin lebih baik lagi ke depan gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Farah dan juga Kalixta. Sehat selalu gitu ya. Kapan ini berangkat ke Kanadanya? Tanggal 6 September. 6 September. Iya. Berarti sebentar lagi gitu Iya. ya. Oke, hati-hati, sukses selalu dan tetap jaga diri, jaga nama baik Indonesia selama kalian berada di negeri orang. Nah, Sobat Muda Wijaya, itu tadi penjelasan tentang bagaimana menyusun mimpi kuliah di luar negeri gitu ya. Dari awal kemudian sudah disiapkan minat, cita-cita, kemudian bakatnya itu harus diolah sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Terima kasih untuk perhatian Sobat Muda Wijaya semua. Kita akan ketemu lagi dalam konten-konten menarik lainnya masih di 6C Podcast. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned on 6J.